Salam sejahtera saya ucapkan kepada Bu Cutu Patni dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Semangat akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Keterbatasan Mahasiswa Kurang Mampu dalam Perkuliahan Daring. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Cecilia Indah Tias Purnama, dengan NIM 201334020. Perkenalkan, nama saya Elsia Karisma Putri dengan NIM 201334006. Perkenalkan, nama saya Stefani Luki Aining Tias dengan NIM 201334016. Seperti yang teman-teman lihat, pada bagian pendahuluan ini, pada intinya, kami menuliskan bagaimana COVID-19 ini sangat berpengaruh pada dunia, terutama Indonesia. Lalu bagaimana cara pemerintah untuk mengatasinya, terutama pada bidang pendidikan. Yang menjadi sorotan kami pada artikel ini adalah mahasiswa kurang mampu, di mana mereka berjuang untuk bisa mengikuti perkuliahan secara daring dengan keterbatasan yang mereka miliki. Oleh karena itu, kami membahas keterbatasan-keterbatasan tersebut, lalu bagaimana cara pemerintah untuk mengatasinya agar mahasiswa kurang mampu ini masih dapat mengikuti perkuliahan daring selama masa pandemi. Permasalahan 1. Apa saja keterbatasan mahasiswa yang kurang mampu di dalam kuliah daring? Kedua, bagaimana cara mahasiswa yang kurang mampu dalam mengatasi keterbatasan di dalam kuliah daring? Ketiga, apa kebijakan universitas untuk membantu adanya keterbatasan mahasiswa yang kurang mampu di dalam kuliah daring? Keempat, apa kebijakan pemerintah untuk membantu siswa yang kurang mampu di dalam kuliah daring? Adapun manfaat dari artikel ini, jika dilihat dari segi manfaat praktis, ada 3 pihak yang dapat menggunakannya. Yang pertama, pihak universitas, di mana pihak universitas dapat menggunakan penelitian ini untuk lebih memahami lagi apa sajakah yang dibutuhkan oleh mahasiswanya, apa saja keterbatasan dari perkuliahan daring ini untuk mereka. Lalu bagaimana mereka menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Yang kedua, dari pihak mahasiswa itu sendiri, di mana mereka dapat menggunakan penelitian ini untuk menilai sudah seberapa baikkah peran pemerintah dan universitas dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan mereka. Dan yang terakhir, dari pihak pemerintah. Sama seperti dari pihak universitas tadi, pihak pemerintah juga dapat memanfaatkan penelitian ini untuk mencari tahu sudah seberapa efektifkah bantuan dan juga solusi mereka untuk mengatasi keterbatasan mahasiswa. Dan keterbatasan apa sajakah yang belum teratasi dan perlu secepatnya mendapatkan solusi ataupun bantuan. Bidang pendidikan menjadi sorotan oleh pemimpin pemerintah di dalam masa pandemi. Berbagai pro dan kontra timbul dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19. Dengan kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat, pemerintah menetapkan keputusan kepada lembaga pendidikan dan berbagai tingkat untuk melakukan aktivitas belajar mengajar secara daring seperti Zoom, Google Meet, serta media-media lainnya. Seperti yang sudah teman-teman saksikan pada diagram tersebut, proses pembelajaran dari rumah ini sangat membutuhkan sarana penunjang, antara lain smartphone, laptop, dan juga koneksi jaringan yang stabil untuk bisa mendukung perkuliahan dari rumah. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, perkuliahan secara daring memang sangat diperlukan. Namun pada penerapannya, perkuliahan secara daring ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra. Karena untuk beberapa mahasiswa dari golongan menengah ke bawah sangat merasakan keterpurukan karena perkuliahan daring ini. Oleh karena itu, pihak pemerintah dan juga pihak universitas dengan sigap memberikan pelayanan dan juga bantuan, terutama untuk mahasiswa kurang mampu, antara lain seperti memberikan beasiswa dan juga subsidi kuota belajar. Selain subsidi kuota untuk para mahasiswa, pemerintah dan pihak kampus juga memberikan subsidi kuota untuk para tenaga pendidik, agar mereka dapat mengajar dan belajar dengan lancar selama perkuliahan daring.
Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi banyak bidang dalam negara yang terkena dampaknya, termasuk dalam menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat di Indonesia yang semakin meningkat, sehingga banyak sekali masyarakat yang sering mengeluh akibat kebutuhan yang semakin banyak, seperti biaya kuliah yang cukup mahal, alat teknologi yang sangat diperlukan untuk mendukung perkuliahan yang cukup mahal, serta beberapa hal yang sangat memberatkan terutama bagi kalangan mahasiswa. Hal-hal ini yang kemudian menjadikan keterbatasan mahasiswa kurang mampu di dalam perkuliahan yang dilakukan secara daring. Namun, itu semua tidak menjadi suatu penghalang untuk mahasiswa dalam mengejar pendidikan dengan semangat dan giat walaupun banyak sekali rintangan yang sedang dihadapi. Maka dari itu, pemerintah, universitas, dan Kemendikbud membuat solusi supaya para mahasiswa serta dosen dapat melakukan kegiatan perkuliahan dengan sebaik-baiknya, dengan cara menerapkan bantuan kuota supaya dapat membantu mahasiswa yang sedang membutuhkan dan dampaknya sangat bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran supaya dapat berjalan dengan lancar, serta meningkatkan mutu proses pembelajaran para mahasiswa di era digital ini yang semakin terus berkembang.